Filter udara berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk ke area karburator supaya tetap bersih. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing pengalaman mengganti filter udara ya. Oke, selengkapnya di Papa Ninja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini ya. Bagi kalian yang gak sengaja nemu video ini, selamat datang saya ucapkan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengganti filter udara yang berperan sangat penting untuk menyaring udara yang masuk ke dalam karburator supaya tetap bersih. Seperti yang diketahui bahwa untuk menggantinya kita harus mencopot beberapa yang ada di tangki dan jok ya. Terutama juga di selang bensin ini harus di-off-kan dulu karena selangnya akan dicabut. Ya, kita langsung saja. Yang pertama adalah membuka jok belakang. Kemudian kita juga membuka jok tengah ya, yang ada kaitannya congkelan lah di sebelah situ tadi ya, di dekat di tengah-tengah jok belakang. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuka baut yang ada di tangki menggunakan kunci 10. Langkah berikutnya yaitu membuka baut satu di tengah dekat stang menggunakan kunci 8. Diusahakan menggunakan kuncinya yang menggunakan kunci 8T panjang ya, supaya tidak merusak bodi, dan ditahan, ada baut di bawah situ, ditahan pakai tangan supaya tidak jatuh. Ini dia bautnya, murnya ya, mur 8. Kalau sudah, sekarang tinggal membuka selang bensinnya ya. Hati-hati di situ karena ini sering kena tangan ya, jempolnya. Kalau kita tarik paksa, kena tangki, sudutnya tajam gitu. Jadi saya menggunakan lap ya, karena sering luka jempol kena tangki, sudut tangki itu tuh yang tajam itu. Jadi kita menggunakan lap saja supaya aman, digoyang-goyang. Kita lanjutkan untuk membukanya. Di sini ada cantolan, harus dibuka kiri dan kanan yang menghubungkan yang mengganjal posisi itu ya, middle apa tuh. Dan di sini ada soket yang harus kita lepas dulu, soket indikator bensin. Kemudian diangkat dan terlihat di situ ada box filter udara yang akan kita ganti filter udaranya ya, yang terletak di dalam box ini yang hitam. Di sini ada cantolan untuk kabel, kita lepas dulu. Kemudian kita buka atasnya saja. Untuk penggantian filter udara kita tidak memerlukan kita tidak perlu membongkar secara keseluruhan, kita butuh atasnya saja untuk kita buka.
Mudah sekali karena hanya menggunakan baut kembang. Setelah semuanya dilepas bautnya, kita tinggal buka saja. Ini ada penahan busa filternya ya. Busanya sendiri sudah tidak ada dari pemilik sebelumnya, memang tidak dipasang ya, jadi kita harus memasangnya. Dan di dalamnya juga terlihat ya, ada kotoran-kotoran debu-debu nih, yang kalau misalkan terhisap ini akan mengotori karburator. Jadi karburator akan gampang kotor, dan tentu saja nanti kalau terbawa ke ruang mesin akan menghambat performa ya. Sebenarnya kalau misalkan busanya itu tidak terpasang, tentu tarikannya akan lebih responsif atau lebih galak ya. Tapi ada efek sampingnya, yaitu udara di kota ini tidak sebersih yang ada di pedesaan, jadi tentu saja akan mudah kotor. Jadi kita harus bersihkan dulu ini semuanya, dalam-dalamnya ini dan juga atasnya. Jadi sangat diperlukan untuk penggunaan filter udara, jangan sampai tidak digunakan. Memang secara tenaga lebih kencang, akan tetapi lebih responsif gitu maksudnya ya, untuk akselerasinya lebih cepat, akan tetapi ke area karburator dan ruang mesin cepat kotor. Jadi kalau mau open filter, kalau mau dibuka filter udaranya, berarti harus, kalau misalkan kita nggak pakai nih, berarti kita harus sering-sering servis karburator ya, dan sering-sering mengecek box filter ini kotor atau enggak, dan harus rajin dibersihkan. Ini singkat cerita, box filter udara sudah box filter udara sudah dibersihkan, dan saya beli busa filternya untuk motor Kawasaki Ninja RR New ya. Kalau misalkan pengen lihat barangnya, saya cantumkan di deskripsi untuk pembeliannya. Kebetulan karena memang malas gerak atau malas nyari di bengkel-bengkel dekat rumah, jadi saya beli online aja kebutuhan spare part Kawasaki Ninja ini, karena memang masih ada yang jual. Kita lihat ya, seratnya ini seperti busa biasa yang lembaran ya. Mungkin teman-teman sekalian ada yang punya pengalaman bikin cetakan sendiri pakai busa meteran ya, apakah ada yang pakai atau enggak? Karena secara tekstur saya lihat emang lebih padat, tapi kayaknya kalau misalkan ada yang jual lembaran pasti harusnya bisa lebih murah, karena cetakannya gampang dibentuk ini. Tapi karena saya tidak mau beresiko, saya beli saja yang di Kawasaki, di spare part untuk Kawasaki. Entah ini ori atau KW, yang jelas boxnya Kawasaki genuine part ya, KGP. Penahan busa filter ada di bawah dan filternya ada di atas, seperti ini pemasangannya ya. Jangan sampai terbalik, karena nanti kalau terbalik malah busa filternya yang kesedot ke karburator. Kemudian kita tekan saja di sini, karena sudah terpasang maka dia akan menggembul-gembul ya, menolak ke atas ya. Tapi di sini ada penahan 4, jadi aman.
ada kayak tiang penyangga ya, supaya si busa ini tetap berada pada tempatnya. Jadi kita tekan saja dan langsung kalau sudah masuk nih tinggal langsung dikencangkan menggunakan baut yang tadi kita buka. Apa yang dirasa setelah video ini saya pakai motor ini lumayan dengan jarak sekitar 50 kilometeran pulang pergi ke kantor. Secara performa tidak jauh berbeda dengan tidak menggunakan filter ya, hanya dia sedikit tertahan saja, tapi tertahannya itu enak. Jadi maksudnya enak itu dia nggak langsung melejit ya, memang akselerasi turun sedikit tapi tarikannya masih tetap enak. Jadi ayunannya itu kayak ayunan gas yang memang nggak langsung tiba-tiba loncat gitu. Jadi masih oke lah, pakai filter itu memang seharusnya sangat oke sih. Dah gitu aja guys video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan ditonton sampai selesai. Yuk, dadah, bye bye.